Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi lahul izzatu wal jabarut wa biyadihi al-mulku wal malakut wa lahul asmaul husna wan nu'ud wa huwal hayyul qayyum la yamut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang sangat patut untuk kita sama-sama ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita hingga kehadiran kita di tempat ini adalah wujud nyata dari karunia-karunia itu. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita, junjungan Allah Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul yang kita semua mengharapkan syafaatnya di saat nabi-nabi dan rasul-rasul lainnya tidak berani memberikan syafaat sebelum syafaat yang diberikan oleh Muhammad kepada umatnya. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah. Hari ini merupakan hari pertama kita memasuki bulan Syawal tahun ini. Setelah 1 bulan lamanya kita mengarungi bulan yang penuh mulia, penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan, dan sederet lagi anugerah kemuliaan lain serta keagungan-keagungan surgawi yang tidak dapat kami sebutkan. Karena semuanya itu tertuang dan tertuju dan ada di dalam bulan Ramadan. Setelah kita melewatinya, maka dalam 11 bulan ke depan kita akan berjibaku dengan segala kekurangan dan kelemahan yang menghiasi langkah kita sebagai hamba Allah yang membawa amanat Tuhannya yang Maha Agung. Bila mana dalam 11 bulan itu terjadi kekeliruan, kesalahan, kealfaan, dan keteledoran, itulah yang disebut dengan al-baghy. Maka untuk mempertahankan nilai-nilai kemuliaan yang didapatkan di dalam bulan Ramadan itu, kita harus mengoptimalkan usaha-usaha untuk menghindari al-baghy. Sehubungan dengan hal itu, maka ada langkah-langkah yang harus kita penuhi dan harus kita lewati. Yang pertama, al-muhafazatu 'alal ukhuwah, memelihara persaudaraan. Memelihara persaudaraan adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam hidup kita. Menjaga dan memelihara persaudaraan adalah sesuatu yang tidak gampang. Terlebih lagi kalau kita berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang heterogen. Perbedaan dan kesenjangan yang menjolok, baik itu pada tingkat pendidikan, pada bidang ekonomi, dan tingkat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang itu yang mewarnai dan itu menjadi titik-titik awal terjadinya sesuatu yang jarang disadari akan menimbulkan perpecahan. Perbedaan-perbedaan tersebut sering menjadi pemicu retaknya rasa persaudaraan di antara kita. Sedangkan dalam bulan Ramadan kita sudah dididik untuk menjadi orang yang bersama-sama dalam mengerjakan ibadah dan nyaman dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Terkait dengan hal itu, maka mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Hanya saja orang-orang yang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu dan takutlah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah,
Kata ikhwan di dalam ayat ini yang disebutkan dalam bahasa Arab sebenarnya menyangkut soal nasab dan keturunan. Beda dengan ikhwan yang berarti persaudaraan dalam tingkat persahabatan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwan yang secara bahasa merupakan jamak dari al-akhu minan nasab, yang mencerminkan bahwa hubungan persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam itu nilainya sama dengan ukhuwah dalam urutan nasab. Rasa persaudaraan yang kuat membuat kita damai dalam beribadah, membuat kita nyaman dalam menjalankan apa yang menjadi tugas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan bagian daripada wujud membawa amanah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Mulia. Karenanya ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar hingga bagai sebuah bangunan yang saling memperkokoh dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Jadi ukhuwah itu adalah pilar masyarakat yang sangat penting dan dapat memelihara masyarakat dari konflik horizontal. Rasulullah SAW memisalkan persaudaraan kaum muslimin dalam kasih sayang seperti satu tubuh, di mana jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan ikut merasakan panas dan demam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, langkah yang kedua adalah untuk mempertahankan nilai-nilai mulia yang kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan adalah al-muhafazah 'alal huquqi wal wajibat, memelihara hak-hak dan kewajiban sesama kaum muslimin di antara kita. Di dalam ajaran Islam ada etika yang terkadang dianggap remeh oleh sebagian masyarakat, tetapi sesungguhnya penting untuk diperhatikan dan diwujudkan dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW menggambarkan betapa eratnya hubungan kaum muslimin satu dengan yang lainnya yang kita sebut etika hidup indah dalam Islam. Itu yang disebutkan dalam hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun, idza laqiyahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'jibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza atasa fahamidallaha fasammithhu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah. Telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang pertama, jika bertemu ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, jika dipanggil atau diundang maka penuhi panggilan atau undangan itu. Yang ketiga, jika diminta memberi nasihat kepadanya maka berikanlah dia nasihat semampu kita. Yang keempat, jika bersin dan memuji Allah maka doakanlah dia. Yang kelima, jika sakit maka jenguk dan ziarahilah dia. Dan bila dia meninggal maka ikutilah proses pemakamannya sampai selesai pemakaman dan dapat jenazah dikuburkan. 6 hak tersebut mengikat kaum muslimin satu dengan yang lainnya dengan ikatan yang sangat indah dan harmoni. Karena memang manusia makna sesungguhnya adalah harmoni dalam kehidupan. Sehingga kalau 6 poin ini diabaikan, besar kemungkinan menimbulkan keretakan yang bisa memporak-porandakan persatuan umat ini. Sebenarnya pada bulan Ramadan terlihat itu semua ketika kita sholat tarawih berjamaah, ketika kita tadarusan berjamaah, ketika kita melakukan sholat-sholat lainnya dengan cara berjamaah. Gambaran indah itu terwujud, gambaran itu nampak di tengah-tengah kita dan menimbulkan kesejukan dan bersahaja satu sama lainnya. Wujud itu adalah wujud dari poin-poin pada hadis yang kami sebutkan tadi. Pandangan indah yang terbangun pada bulan Ramadan itu menjauhkan kita dari al-baghyu. Al-baghyu yang berarti perbuatan yang melewati batas yang dilarang oleh agama. Bila 6 poin tersebut kita tegakkan dalam hidup kita bermasyarakat, maka insya Allah kita akan hidup nyaman, tenang dalam beribadah, dan kita akan bisa menjunjung tinggi amanah yang Allah berikan kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Langkah yang ketiga adalah izalatu asbabi as-sahna wal bughd,
untuk mempertahankan nilai-nilai kemuliaan yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan itu adalah hendaklah kita semua menghindari langkah atau membuang sebab-sebab kebencian satu sama lain dan apa yang menimbulkan kemarahan. Hendaklah kita redam itu dan kita jauhkan, dan mari kita bersatu kembali sebagai wujud daripada apa yang sudah kita bina selama 1 bulan dalam bulan Ramadan. Menghilangkan atmosfer buruk saat berbeda pendapat secara terus-terusan adalah wajib bagi kita. Hal-hal yang menimbulkan kebencian, kemarahan harus dibuang jauh-jauh. Bila perlu kita berangus dan akar-akarnya sehingga kita nampak menjadi satu anggota keluarga yang satu sama lain saling memahami kelebihan dan kekurangan kita. Tidak ada yang sempurna bagi kita, tapi kita kalau memahami itu kita akan saling melengkapi di mana kekurangan kita. Terkait dengan hal itu maka Rasulullah SAW tegaskan dalam hadisnya, An-Nabi Darda radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum min afdali min darajati siyam was sadaqati was salat. Qala qulna bala ya Rasulullah. Qala islahu zatil bain wa fasadu zatil bain hiya al-haliqah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadha haditsun sahih. Dari Abi Darda, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kukabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada salat, daripada puasa, lebih utama daripada sedekah dan lebih utama daripada salat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, mendamaikan dua pihak yang berselisih di antara saudaramu, karena kerusakan hubungan dua orang bersaudara di antara keluarga kita akan membuat hancur dan akan menggunduli. Kata menggunduli di dalam hadis ini yang berarti menghabiskan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang sudah dibangun dan sudah dikumpulkan sebelumnya sehingga nyaris menjadi lenyap secara total. Untuk itu kita tidak ingin kebaikan yang sudah kita bangun selama ini akan lenyap begitu saja. Maka langkah yang kita lakukan adalah menghilangkan rasa yang masih tersisa untuk kita satu sama lain saling memaafkan. Maka menjaga perdamaian merupakan ajaran yang telah ditanamkan di dalam bulan Ramadan yang harus dipertahankan. Pengalaman kita pada tahun lalu tatkala COVID-19 atau Corona memaksakan keadaan yang membuat umat Islam kayaknya terkotak-kotak sampai sholat berjamaah untuk mempererat saf berubah menjadi saf-saf yang jatuh menjadi jarak 1 meter satu sama lain. Saat seperti itu terasa sekali seakan-akan umat ini sudah dibelah-belah, di kotak-kotak dan dipisah-pisah. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, ketika kita selesai sholat id di masjid ini juga, saat kita bersalaman, tidak sedikit yang menangis, terseduh-seduh, berpegangan tangan dengan erat, bermaaf-maafan sambil mengatakan, maafkan aku saudaraku, maafkan aku saudaraku. Itu nyata pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika apa yang terjadi kemarin pada masa corona, seolah-olah itu membelah kita, dan kita tidak ingin seperti itu. Mari kita pertahankan nilai persatuan kita, dan itulah ajaran Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah ketika mengajak para sahabat dalam perang Uhud kalah karena ada yang tidak mentaati aturan dan ketetapan Rasul SAW? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk mempertahankan nilai-nilai mulia yang telah ditanamkan dalam bulan Ramadan, ada langkah yang keempat, yaitu an-nahyu anit tafarruq, larangan untuk berpecah belah. Sesungguhnya perpecahan itu malapetaka dalam hidup ini, karena orang-orang yang beriman memiliki prinsip yang sama, visi yang sama, misi yang sama, yang harus dijunjung tinggi dengan saling menopang, bantu-membantu, bahu-membahu memperkuat satu dengan yang lainnya. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikut ini, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikeena ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha' wa yahdi ilayhi man yunib. Dia Allah telah mensyariatkan kepada kalian agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa,
yaitu tegakkan agama. Tegakkan agama, janganlah kalian berpecah belah. Jangan kalian bercerai-berai tentang agama ini. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah akan menarik dan Allah akan memilih siapa yang dikehendakinya kepada agama yang mulia ini dan memberi petunjuk kepada siapa yang mau kembali dan bertaubat kepada Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah, menegakkan agama adalah harus disertai dengan persatuan dan persaudaraan yang kuat. Dan konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat terwujud hanya dengan persatuan dan kesatuan dan ukhuwah yang tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Langkah yang kelima adalah dalam rangka mempertahankan nilai-nilai mulia yang kita sudah dapatkan dalam bulan suci Ramadan adalah tatbiqul adli wal qisti, menerapkan keadilan dan sikap pertengahan atau toleransi atau moderat. Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di dunia tetap eksis karena selalu menerapkan konsep adil dan tawassut itu. Wasatiyah adalah bersikap netral, dan bahkan Presiden pertama bangsa ini, Republik ini, telah menyuarakan dengan suara lantang di depan sidang umum PBB bahwa bangsa Indonesia adalah tidak pro ke barat, tidak pro ke timur, tetapi dia tetap non-blok. Itu sebetulnya ajaran yang sudah diajarkan oleh para the founding father daripada Nahdlatul Ulama, yang selalu mengedepankan sifat moderat dan tidak mau pro sini pro sana, tetapi dia selalu membuat keseimbangan dan selalu membuat kenyamanan dan selalu melindungi dan selalu bersama. Berangkat dari adil dan tawassut inilah baru kita akan mampu mewujudkan perdamaian dimanapun kita berada, baik di tingkat lokal, tingkat nasional, bahkan di tingkat dunia sekalipun. Karenanya mari kita perhatikan dan renungkan dengan seksama ayat berikut ini. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan kalau ada dua golongan dari orang-orang mukmin itu berselisih atau berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Jika salah satunya ada yang melanggar perjanjian terhadap satu dengan terhadap yang lainnya, maka hendaklah yang melanggar perjanjian itu yang diperangi. Mereka yang melanggar itu adalah yang salah. Tetapi apabila mereka sudah mundur kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah mundur itu dianggap sudah mau merujuk, dan saat itu kita disuruh untuk bersikap adil kepadanya. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menjelaskan suasana tentang orang-orang yang beriman. Ketika mereka terjadi pertikaian, maka semua kita harus saling menyadarkan. Mari kita kembali kepada ajaran tauhid. Kita adalah satu, datang dari yang satu, dan kita nanti akan kembali kepada yang Maha Esa. Ketika dia telah kembali kepada perintah Allah, maka jagalah keadilan dan pertengahan. Itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat disenangi oleh yang Maha Agung. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran yang telah tertanamkan pada bulan Ramadan dapat kita pertahankan selama bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan. Semua nilai-nilai mulia, nilai-nilai agung itu kita diajar dalam bulan Ramadan untuk kita pakai selama 11 bulan sampai bulan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita akan mampu menegakkan nilai-nilai mulia yang sudah kita dapatkan pada bulan Ramadan itu, menjadi insan-insan yang berbakti kepada Allah dan menjadi manusia-manusia yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa taqabbal wa barik بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أقر الكائنات بألوهيته وصدقت النواطق والجمادات بوحدانيته وخصت الخلائق لقدرته وتصدأت الجبال السامحات من خشيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون المتقون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم كريما فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع لنا شمولنا وتلم بها شأسنا وترد بها الفتن عنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها عملنا وتبين بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا صادقا وإيمانا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا وعند أوفى رأينا وقلت حيلتنا وقصر عملنا وافتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا كافي الأمور يا شافي الصدور كما تجير بين البهور أن تجيرنا من عذاب الشعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين المهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلبا لأوليائك نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونؤادي بعداوتك من خلقك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.